المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihnya dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai walinya Allah atau sebagai kekasihnya Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yani menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilahi bisabiqal inayah. Dan ia menghampirkan akan dia daripadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihi al-anbiya wa awliya min asrarihi rabbaniyati. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengatas kami dengan mengimani barang yang didatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati saniyati. Dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli ala man sajada lahu malakuhu wa fi sahbihi sulihin. Yani aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i sabili nuri, yani dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samad Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Serta diatekankannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar walinya Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu yang mengarang akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah merasa bahwasanya tetap hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala yang aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku yaitu Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, ini kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa Jarsidin berkehendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia minta izin kepadanya, saya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada sahihnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang solih-solih dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang solih-solih dan daripada segala orang awam dan hawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya. Lalu pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya. Hingga daripada yang halal sekalipun dan tiadalah tidur ia ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari, manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq dua rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu banyakkan akan puasa sunat dan banyakkan akan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan. Karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya, manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya. Tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil.
Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah walinya Allah dan tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang tegak oleh hukum agama, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ikhwannya di masa kecilnya ini sebelum baliknya. Syahdan adalah Tuhan saya Muhammad SAW itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baki, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW. Di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya, pada tiap-tiap hari lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni permulaan menjalani akan jalan tarikat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah, kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad SAW di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad SAW. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad SAW dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad SAW pada ketika itu yang menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang yang kaya memberi hadiah padanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab zaman zahirku di dalam negeri Madinah Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir di masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu an, barang siapa jarsidin membaca Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah ghudan wa asyan wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatus sifat, dan wahdatul dzat, dan muraqabah dan membaca dan membanyakkan akan membaca Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad SAW kepada segala muridnya, seyukianya kamu membanyakan suhbatal fuqara wal masakin wa munazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka itu di dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia. Lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikurniakan oleh Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad SAW, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku dan aku dipeliharanya. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad SAW yang dikabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangat hitam, kemudian turun angin topan hingga kapalku hampir karam.
Maka aku sangat takut sampai habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sampai habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuhan Syekh Muhammad SAW adalah yang dikabarkan oleh Muhammad Salih Asyam Al-Madani ketika aku di Mekah Al-Musarrafah, perempuanku hendak beranak. Dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku membaca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuhan Syekh Muhammad SAW. Dan aku membaca tawasulnya hingga sampai kepada waj'alna min kulli dhaikin farajan wa kulli hammi wa bala'i makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Semar hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangilah olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulang bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Semar. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wasilatun ila Allah Ta'ala ala-billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir itu menanggung selama daripada 3 tahun. Karena fakir tiada ada pikiran siang dan malam selain memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata. Maka hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataan itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapatkan kesulitan jasidin, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita membaca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman jadi mudah serta segera kabulnya. Ini suatu faidah, barang siapa melazimkan membaca menakib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Quran dan serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Muhammad Saman, kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meneruskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunia wal akhirah. Mudah-mudahan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman